Carmilla hanyalah sosok fiktif, namun kisah yang ia ceritakan berasal dari sebuah peringatan nyata dalam Al-Quran. Dalam beberapa ayat disebutkan tentang Ashab Ar-Ras, suatu kaum yang dibinasakan oleh Allah karena kesombongan dan penolakan mereka terhadap kebenaran. Meski detail mengenai mereka tidak dijelaskan secara rinci, para mufasir berpendapat bahwa mereka adalah kaum yang hidup di sekitar sebuah sumur atau ras yang mereka sembah sebagai dewa. Mereka menolak seorang nabi yang diutus kepada mereka dan bahkan membunuhnya dengan melemparkannya ke dalam sumur tersebut. Sebagai balasan, Allah menurunkan azab yang memusnahkan mereka tanpa sisa. Dalam kisah ini, Carmilla dijadikan tokoh utama untuk menggambarkan bagaimana seorang penduduk kaum Ras mungkin mengalami peristiwa tersebut. Ia adalah seorang wanita muda yang mulai meragukan keyakinan kaumnya, tetapi tak berdaya melawan arus kepercayaan yang telah mengakar. Melalui matanya, kita melihat bagaimana kaum Ras merayakan pembunuhan nabi mereka hanya untuk menyaksikan negeri mereka hancur dalam hitungan hari. Dengan sudut pandang pribadi seperti ini, cerita menjadi lebih mudah dipahami dan menyentuh emosi pembaca. Meskipun nama dan peran Carmilla tidak disebutkan dalam Al-Quran, inti ceritanya tetap berlandaskan kisah nyata yang Allah abadikan sebagai peringatan bagi manusia. Kisah Ashab Ar-Ras adalah bukti bahwa kesombongan terhadap kebenaran hanya akan membawa kehancuran. Pesan ini tetap relevan hingga hari ini, mengajarkan bahwa kemegahan dan kejayaan suatu kaum tidak akan berarti apa-apa jika mereka menolak petunjuk dari Tuhan. Langsung saja kita mulai ceritanya. Sebuah kisah penuh pelajaran berharga. Gadis terakhir suku Ras. Namaku Carmilla, dan aku berasal dari kaum yang diberkahi sebuah sumur, kaum Ras. Aku adalah putri dari seorang pemuka kaum, tumbuh di tengah kemakmuran dan kepercayaan bahwa negeri kami tidak akan pernah tersentuh oleh kehancuran. Kami tinggal di sekitar sebuah sumur besar yang kami anggap suci, sebuah sumber kehidupan yang tak pernah kering. Kaumku hidup di tanah subur, di mana air berlimpah dan hasil panen selalu melimpah. Kami percaya bahwa semua ini berasal dari sumur besar yang berada di tengah negeri kami, sumur yang disebut Ras. Itu bukan sekadar sumber air bagi kami, tetapi juga pusat keyakinan kami. Kami menyembahnya, memberikan persembahan kepadanya, dan memujanya sebagai dewa yang menjaga kehidupan kami. Sebagai putri seorang pemuka kaum, aku tumbuh dengan kepercayaan bahwa negeri kami adalah negeri yang abadi. Kami memiliki kuil-kuil yang megah, pasar yang ramai, dan rumah-rumah besar yang berdiri kokoh. Orang-orang di sekitarku selalu mengatakan bahwa tidak ada kekuatan yang bisa mengguncang kejayaan Ras. Selama sumur ini mengalir, kata ayahku, kita akan tetap hidup dalam kemakmuran. Kami begitu yakin bahwa sumur itu adalah segalanya, hingga kami tidak menyadari bahwa kepercayaan kami telah menjerumuskan kami ke dalam kesombongan. Kami tidak pernah membayangkan bahwa air yang selalu kami puja suatu hari akan mengering dan bersama dengannya seluruh kehidupan kami akan lenyap. Hari itu, langit tampak biasa saja, matahari bersinar seperti biasanya, dan pasar di alun-alun kota ramai seperti hari-hari sebelumnya. Pedagang meneriakkan dagangan mereka, anak-anak berlarian di antara kaki para pembeli, dan suara tabuhan gendang dari para penghibur jalanan menggema di udara. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi awal dari sesuatu yang mengubah segalanya. Di antara keramaian itu, muncul seorang pria yang tidak kami kenal. Ia bukan penduduk Ras, bukan pedagang dari negeri seberang, bukan pula utusan dari kerajaan lain. Ia hanya seorang pria sederhana dengan pakaian lusuh dan wajah yang membawa kelelahan perjalanan panjang. Langkahnya tenang tetapi matanya memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebuah keyakinan yang teguh, seolah-olah ia membawa sebuah kebenaran yang tak terbantahkan. Pria itu berhenti di tengah alun-alun, tepat di depan sumur yang kami puja. Para penjaga melihatnya, tetapi mereka tidak mengusirnya. Tidak ada alasan untuk itu. Ia hanyalah seorang pengelana biasa, atau begitulah yang kami kira. Namun ketika ia mulai berbicara, semua menjadi terdiam. Wahai kaum Ras, aku datang dengan membawa pesan dari Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan kehidupan kepada manusia,
dan yang memiliki kuasa atas segala sesuatu. Kata-katanya menggema, menembus kesibukan pasar yang sebelumnya penuh hiruk-pikuk. Para pedagang menghentikan transaksi mereka, anak-anak berhenti bermain, dan orang-orang mulai berkumpul, penasaran dengan pria asing yang berbicara dengan begitu yakin. Aku sendiri berdiri tak jauh dari sana, memperhatikan dengan saksama. Ia melanjutkan, suaranya penuh dengan ketegasan. Kalian menyembah sumur ini, mempersembahkan sesajen kepadanya, tetapi apakah sumur ini bisa berbicara? Apakah ia bisa mendengar doamu? Apakah ia bisa melindungimu saat bencana datang? Tidak, kalian telah menaruh kepercayaan kalian pada sesuatu yang tak berdaya. Sesungguhnya hanya ada satu Tuhan yang layak disembah, dan aku diutus untuk mengingatkan kalian sebelum datangnya azab yang tak bisa dielakkan. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara kerumunan. Beberapa orang tertawa, sementara yang lain hanya saling pandang, seolah tak yakin apakah harus percaya atau menolak. Tiba-tiba, salah satu pemuka kaum maju ke depan, wajahnya merah padam oleh amarah. Beraninya kau datang ke negeri kami dan menghina kepercayaan kami, suaranya menggelegar. Sumur ini telah memberi kami kehidupan selama berabad-abad. Kami hidup dalam kemakmuran berkat airnya. Dan kau mengatakan bahwa ini semua tidak nyata? Pria asing itu tidak gentar. Ia menatap lelaki tua itu dengan penuh ketenangan. Kemakmuran yang kalian banggakan ini hanyalah ujian. Kalian telah buta oleh kesombongan, dan karena itu, kalian menolak kebenaran. Aku diutus untuk memperingatkan kalian. Kembalilah kepada Tuhan yang sebenarnya, atau bersiaplah menghadapi kehancuran. Saat itu aku merasakan sesuatu yang aneh di dadaku. Kata-katanya berbeda dari para pengkhotbah yang biasa berbicara di kuil-kuil kami. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang terasa benar. Seolah-olah ia bukan sekadar berbicara, tetapi menyampaikan sesuatu yang datang dari sumber yang lebih tinggi. Tetapi kaumku tidak melihatnya seperti itu. Mereka melihatnya sebagai penghinaan, sebagai ancaman bagi keyakinan yang telah mereka pegang selama bertahun-tahun. Sorakan dan teriakan mulai pecah di antara kerumunan. Usir dia, dia menghina para dewa kita. Hukum dia. Beberapa orang mulai melemparkan batu dan pasir ke arahnya. Tetapi pria itu tidak bergerak, tidak lari, tidak berteriak. Ia hanya berdiri di sana, menerima hinaan dan lemparan itu tanpa ekspresi ketakutan sedikit pun. Para penjaga akhirnya turun tangan, menyeretnya. Tetapi bahkan saat tubuhnya diseret di atas pasir, ia masih berbicara. Suaranya tetap lantang meski diiringi dengan cemoohan. Aku telah menyampaikan peringatanku. Ingatlah kata-kataku, karena waktu kalian semakin singkat. Aku berdiri di sana, jantungku berdegup kencang, mataku tidak bisa lepas dari sosok pria itu yang semakin menjauh. Aku tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu di dalam diriku yang berkata bahwa ia tidak berbohong. Aku menggenggam erat selendangku, berusaha mengusir pikiran-pikiran itu dari kepalaku. Tetapi kata-katanya terus menggema dalam benakku, seolah-olah ia telah menanamkan benih yang tak bisa dicabut begitu saja. Setelah pria asing itu diusir, kota kembali pada rutinitasnya. Pedagang masih berteriak menawarkan barang, anak-anak masih bermain di jalanan, dan para pendeta masih berdiri di tepi sumur, memimpin doa-doa untuk dewa yang bisu, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun bagi sebagian kecil dari kami, termasuk aku, kata-kata pria itu terus menggema di dalam pikiran. Aku tidak bisa melupakannya. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak mengenal kami begitu yakin bahwa kami dalam kesesatan? Bagaimana mungkin seorang asing berbicara seolah ia membawa kebenaran mutlak? Tetapi aku mengubur kebingunganku dalam-dalam. Aku adalah putri dari seorang pemuka kaum. Aku harus memegang teguh kepercayaan kami. Aku harus percaya bahwa sumur suci adalah kehidupan kami. Namun semakin aku mencoba meyakinkan diriku, semakin aku melihat sesuatu yang lain. Aku mulai memperhatikan bahwa doa-doa yang kami panjatkan tidak pernah benar-benar dijawab. Setiap hari, orang-orang datang ke sumur, meratap dan memohon kepada air yang mereka anggap suci. Mereka melemparkan perhiasan, makanan, bahkan hewan ternak sebagai persembahan.
Namun tidak pernah ada jawaban. Orang sakit tetap sakit, orang miskin tetap lapar, dan mereka yang berduka tetap menangis. Tetapi kami menolak melihat kenyataan itu. Sebaliknya kami semakin tenggelam dalam keyakinan kami. Jika ada yang mempertanyakan sumur, ia akan dicap sebagai penghujat. Jika ada yang mengeluh bahwa hidup mereka tidak membaik meskipun telah mempersembahkan segalanya, para pendeta akan berkata, "Kau kurang beriman." Dan jika bencana datang, gagal panen, penyakit, badai, mereka berkata, "Para dewa murka karena persembahan kita kurang banyak." Maka rakyat kami memberikan lebih banyak lagi. Aku menyaksikan seorang ibu miskin menyerahkan satu-satunya makanan yang dimilikinya kepada sumur, sementara anaknya menangis kelaparan. Aku melihat seorang lelaki tua membuang cincin pusaka keluarganya ke dalam air, berharap kesembuhan dari penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Dan aku melihat ayahku, pemuka kaum yang paling dihormati, membakar seekor lembu terbaik kami di altar persembahan, berharap negeri kami akan tetap makmur. Tetapi kesejahteraan yang kami banggakan perlahan mulai memudar. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana air sumur yang dulu jernih kini mulai berbau anyir. Bagaimana tanaman yang dulu subur mulai layu meskipun kami terus menyiramnya. Bagaimana udara yang dulu hangat dan lembut kini terasa berat, seperti menyimpan sesuatu yang menunggu untuk dilepaskan. Namun, alih-alih menyadari kesalahan kami, kaumku justru semakin tersesat dalam keputusasaan. Mereka mulai melakukan hal-hal yang bahkan tidak bisa aku terima. Mereka mulai mengorbankan manusia. Pada awalnya, hanya seorang budak yang dihukum mati karena mencuri. Mereka melemparkannya ke dalam sumur, meyakini bahwa nyawanya akan menenangkan murka para dewa. Tetapi ketika tidak ada perubahan, mereka mulai mencari korban lain. Anak yatim, pengemis, orang sakit yang dianggap tidak berguna bagi masyarakat. Setiap nyawa yang mereka lemparkan ke sumur adalah harapan terakhir bahwa sumur itu akan kembali memberi mereka kehidupan. Aku ingin berteriak, ingin menolak, ingin mengatakan bahwa semua salah. Tetapi siapa aku dibandingkan para pendeta yang dihormati? Siapa aku dibandingkan ayahku sendiri yang percaya bahwa ini adalah satu-satunya cara menyelamatkan kaum kami? Aku hanya bisa menyaksikan dengan ngeri, sementara sumur yang dulu menjadi sumber kehidupan kami, kini berubah menjadi kuburan yang tak berdasar. Dan saat itu, aku mulai memahami apa yang pria asing itu maksud. Kami memang telah tersesat, dan aku mulai takut bahwa kami sudah terlalu jauh untuk kembali. Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Langit yang biasanya cerah dengan bintang-bintang berkilauan, tampak kelam dan berat, seolah menyimpan sesuatu yang tak terucapkan. Aku berdiri di tepi sumur, menatap ke dalam airnya yang menghitam. Bau busuk menguar dari kedalamannya, bercampur dengan sisa-sisa sesajen yang mengapung di permukaan. Seseorang telah dilempar ke dalamnya tadi pagi. Seorang gadis, tak lebih tua dariku, yang dituduh membawa sial karena keluarganya jatuh miskin. Ia meronta, menangis, memohon ampun. Tapi para pendeta tak peduli. Kaumku pun diam, seakan kematian sudah menjadi hal biasa. Aku ingin membencinya. Aku ingin tetap percaya bahwa ini adalah bagian dari kepercayaan kami, bahwa para dewa sedang menguji kesetiaan kami. Tapi di lubuk hatiku, aku tahu, ini bukan ujian, ini adalah peringatan. Dan tanda-tanda itu semakin jelas. Hari-hari berikutnya, langit tetap muram. Matahari tidak lagi bersinar seperti dulu, seakan tertutup oleh kabut yang tak pernah hilang. Panas masih terasa, tetapi berbeda, membakar, menyengat, mengeringkan segalanya. Tanaman layu, sungai mulai menyusut, dan hewan-hewan mati satu persatu tanpa sebab yang jelas. Air sumur yang dulu jernih kini berubah semakin pekat, hitam seperti darah busuk. Tapi kaumku menolak melihat kenyataan. Mereka tetap berdoa, tetap mempersembahkan korban, berharap bahwa semua ini hanyalah cobaan sementara. Malam-malam menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada suara serangga, tidak ada nyanyian angin di antara pepohonan, hanya keheningan yang menyesakkan. Dan di dalam keheningan itu terdengar bisikan-bisikan. Aku mendengarnya saat terjaga di malam hari. Suara lirih samar, seolah datang dari dalam sumur itu sendiri.
Aku tidak mengerti kata-katanya, tetapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuat bulu kudukku berdiri. Penduduk mulai gelisah, anak-anak jatuh sakit tanpa sebab, ternak mati mendadak, dan beberapa orang mulai menghilang di malam hari. Setiap pagi kami menemukan jejak kaki yang aneh di sekitar sumur, panjang, ramping, seolah bukan milik manusia. Orang-orang mulai bertanya, mulai meragukan. Tapi setiap kali ada yang berani menyuarakan ketakutan mereka, para pendeta segera membungkamnya. "Ini hukuman bagi mereka yang lemah imannya," teriak mereka. "Kita harus lebih taat, lebih banyak berkorban." Maka pengorbanan pun semakin kejam. Tidak lagi hanya mereka yang sakit atau miskin. Kini bahkan anak-anak yang lahir cacat pun dilempar ke dalam sumur. Aku tidak bisa lagi menahan diri. Aku mendatangi ayahku di malam hari. Suaraku bergetar saat berkata, "Ayah, ini salah. Kita harus berhenti. Tidak ada dewa yang menginginkan darah manusia." Ia menatapku lama. Wajahnya yang dulu lembut kini penuh kelelahan dan keputusasaan. "Carmilla," katanya pelan, "kau tak mengerti. Kita tidak punya pilihan lain. Jika kita berhenti, kita akan kehilangan segalanya." "Kita sudah kehilangan segalanya," aku berseru. "Tanah kita mati, air kita beracun. Apalagi yang tersisa?" Tetapi ia hanya menggeleng. "Kita harus percaya, putriku, atau semua akan binasa." Aku ingin menjawab, ingin berteriak bahwa semua ini salah. Tapi saat itu, aku melihatnya. Mata ayahku yang dulu penuh keyakinan kini menyimpan ketakutan yang tak terucapkan. Ia tahu bahwa semua ini tak akan menyelamatkan kami. Tapi ia terlalu takut untuk mengakui kebenaran. Dan aku pun tahu saat itu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan kehancuran kami. Tanda terakhir pun tiba. Di tengah malam, sumur yang selama ini kami puja mengeluarkan suara gemuruh. Bumi bergetar, airnya bergolak seperti sesuatu sedang bangkit dari dalamnya. Dari kejauhan terdengar jeritan. Bukan suara manusia, bukan suara binatang. Jeritan panjang, memilukan, seakan datang dari kegelapan itu sendiri. Mereka yang mendengar menjerit ketakutan. Beberapa berlari meninggalkan rumah mereka. Para pendeta berusaha menenangkan kaum kami, tetapi aku bisa melihatnya di mata mereka. Mereka pun takut. Dan aku berdiri di sana, menatap sumur yang kini tidak lagi sekadar sumber kehidupan, tetapi menjadi pintu menuju sesuatu yang lebih buruk. Sesuatu yang siap menelan kami semua. Airnya tak lagi hitam, tapi merah pekat seperti darah yang mendidih. Uap beracun mengepul dari dalamnya, menyebarkan bau busuk yang menusuk hidung, membuat orang-orang terbatuk dan tersungkur. Bumi terus bergetar, dan dari dalam sumur itu terdengar suara mengerikan, jeritan panjang yang bukan berasal dari manusia atau binatang. Pendeta-pendeta bergegas ke sumur, berusaha meredakan kekacauan. Mereka mengangkat tangan, melantunkan doa-doa kepada para dewa yang selama ini mereka sembah. "Dewa kami, ampunilah kami, terimalah persembahan kami, dan kembalikan kesejahteraan kami." Tapi tak ada jawaban. Langit tetap hitam, tanah tetap berguncang, dan sumur itu tetap mendidih dalam kemarahannya. Aku melihat ayahku berdiri di antara para pendeta, wajahnya penuh keputusasaan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat ketakutan yang nyata di matanya. Ia tidak lagi memiliki jawaban, tidak ada lagi doa yang bisa menyelamatkan kami. Lalu sesuatu yang lebih buruk terjadi. Satu persatu, orang-orang mulai tersungkur. Bukan karena gempa, bukan karena ketakutan. Mereka menjerit, meraih kepala mereka, seakan ada sesuatu yang menggerogoti pikiran mereka dari dalam. Mata mereka membelalak, mulut mereka terbuka dalam erangan panjang. Beberapa di antara mereka mencakar wajah mereka sendiri, sementara yang lain hanya berdiri kaku. Tubuh mereka bergetar hebat sebelum akhirnya roboh tanpa nyawa. Aku menatap pemandangan itu dengan ngeri. Apa yang terjadi pada mereka? Apa yang keluar dari sumur itu? Lalu aku melihatnya. Sosok-sosok tak kasat mata, hitam seperti bayangan, tetapi bergerak seperti kabut, melayang di antara kerumunan. Mereka berbisik dengan suara yang tidak bisa kupahami, tetapi begitu kudengar, aku merasakan sesuatu yang mengerikan di dalam dadaku. Seolah sesuatu sedang merayap masuk ke dalam pikiranku, mencoba merenggut kewarasanku. Aku menutup telinga, mundur ketakutan,
Namun, orang-orang yang lemah imannya, mereka yang paling putus asa, tidak bisa melawan. Satu persatu mereka tersedot ke dalam sumur dengan jeritan yang menggema di udara. Kaumku mulai berlarian. Mereka berusaha melarikan diri dari kota, tetapi tanah mulai retak di bawah kaki mereka. Api muncul dari dalam bumi, membakar rumah-rumah kami. Angin berputar seperti badai, membawa suara-suara dari kegelapan yang mencibir kebodohan kami. Aku melihat seorang anak kecil menangis di tengah jalan, memanggil ibunya yang telah terseret ke dalam sumur. Seorang pria tua berlutut di tanah, meratap dan memohon ampun, tetapi tubuhnya terangkat ke udara dan menghilang ke dalam pusaran gelap yang kini menggantikan sumur kami. Dan aku hanya berdiri di sana, membeku dalam ketakutan. Sebuah tangan meraihku. Aku tersentak dan menoleh, ayahku. Wajahnya penuh debu dan luka, tetapi matanya memancarkan satu hal yang belum pernah kulihat darinya sebelumnya. Kesadaran. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi menyebut nama para dewa, tidak lagi mengumandangkan doa-doa kosong. Ia hanya berkata dengan suara lirih, "Lari Carmilla, lari dan jangan pernah kembali. Aku ingin membawanya bersamaku, ingin menyelamatkan satu-satunya keluarga yang kumiliki." Tapi saat itu, aku melihat sesuatu di matanya. Sesuatu yang memberitahuku bahwa ia sudah tahu, bahwa ini adalah takdir yang tak bisa dihindari. Ia melepas tanganku sebelum aku sempat berkata apa-apa. Dan aku berlari. Aku berlari tanpa menoleh, sementara di belakangku, negeriku runtuh ke dalam perut bumi. Api menyala-nyala, jeritan memenuhi udara, dan langit yang hitam kini dipenuhi kilat merah yang menyambar tanpa ampun. Dewa-dewa yang kami sembah selama ini tak pernah ada. Dan Tuhan yang sesungguhnya telah menunjukkan murkanya. Ketika akhirnya aku berhenti berlari, aku berdiri di atas bukit, menatap ke belakang. Di tempat di mana negeri kami pernah berdiri, kini hanya ada kawah hitam yang menganga. Negeri Ras telah musnah. Aku jatuh berlutut, tubuhku gemetar. Aku adalah satu-satunya yang selamat. Aku mengingat pria asing itu, ingat bagaimana ia memperingatkan kami. Kami telah diberi kesempatan, tetapi kami memilih untuk menutup telinga. Dan inilah akibatnya. Dan begitulah akhir dari kaum Ras, hancur oleh kesombongan dan keingkaran mereka sendiri. Kisah ini bukan sekadar cerita, tapi peringatan. Akankah kita belajar dari mereka? Atau justru mengulangi kesalahan yang sama? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.